Kebakaran melanda puluhan rumah panggung di kawasan permukiman padat Flamboyan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hembusan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat melalap bangunan rumah yang umumnya terbuat dari kayu. Mobil damkar yang tiba di lokasi tidak bisa mendekati titik kebakaran karena sempitnya akses. Upaya pemadaman pun terpaksa dilakukan menggunakan mesin pompa portable dengan memanfaatkan air di sekitar lokasi kebakaran. Diduga api berasal dari salah satu rumah warga yang pertama kali terbakar. Setelah berjibaku selama 1,5 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara itu di daerah Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, 3 ruko yang merupakan tempat usaha laundry dan toko kelontong ludes terbakar. 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. 45 menit kemudian kebakaran pun padam. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Akibat peristiwa ini, 1 orang karyawan laundry mengalami luka bakar hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Senin petang, pondok pesantren di Desa Margasana, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten, ludes terbakar. Api yang berkobar dengan cepat merambat ke seluruh bangunan kamar santri yang mudah terbakar. Akibatnya, seorang santri yang tengah beristirahat di dalam kamar mengalami luka bakar hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Melihat kejadian tersebut, warga sekitar pun bergegas melakukan pemadaman. Selang beberapa jam, api berhasil dipadamkan. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP guna menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari tim liputan iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku memadamkan api yang membakar 1 unit rumah dan bengkel di Jalan Haji Zainul Arifin, Kelurahan Kota Beringin, Kecamatan Sibolga Kota Sibolga. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Api padam 1 jam kemudian dengan pengerahan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit mobil tangki suplai air. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tiba-tiba ada percikan api yang awalnya kecil. Begitu kami lari mau informasikan ke masyarakat, rupanya apinya langsung besar. Begitu besar apinya kami panik dan kami tidak tahu apa penyebab awalnya. Kami langsung panik dan warga begitu banyak langsung mendatangi tempat lokasi kebakaran. Sementara itu, warga di Jalan Lurah Karangmekar, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat panik saat api membakar sebuah bangunan dan 5 unit kontrakan. Api pertama kali muncul dari ledakan alat pembuat jus yang mengeluarkan percikan api hingga akhirnya membesar. Petugas pemadam kebakaran Kota Cimahi menerjunkan 3 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Api padam setengah jam kemudian. Kebakaran menurut informasi dari Pak RT dan warga sekitar, titik awalnya dari yang jualan jus, namun posisi toko tutup. Informasinya di bawah itu, pas lighting besarnya. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Sibolga, Sumatera Utara dan Cimahi, Jawa Barat, Sukriyadi Juwono, iNews melaporkan. Ya.
Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Camar Hayenda. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Diduga mabuk, pemirsa, pengendara mobil sedan menabrak gerobak pedagang di Jalan Awi Ligar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, pengemudi melaju kencang berusaha kabur, namun mobil oleng dan menabrak pagar rumah warga hingga terbalik. Kamera pengawas rumah warga merekam detik-detik gerobak pedagang kupat tahu tertabrak kendaraan sedan ugal-ugalan di Jalan Awi Ligar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung pada Senin pagi. Dalam rekaman video terlihat sebuah kendaraan jenis sedan hitam melaju kencang dari arah utara menuju arah selatan. Sedan tersebut kemudian hilang kendali dan menyeruduk gerobak pedagang kupat tahu. Usai menabrak mobil sedan hitam tersebut langsung melaju kencang berusaha kabur. Namun naas tak jauh dari lokasi tabrakan, mobil pelaku oleng dan menabrak pagar rumah warga hingga terbalik. Warga yang geram melihat peristiwa tersebut lantas meneriaki dan menggiring pelaku keluar dari mobil yang diduga berkendara dalam kondisi mabuk. Tahu-tahu roda udah ketabrak ke sini di depan saya. Ya udah gitu mobilnya nggak berhenti, suruh berhenti, kabur ke sana. Tahu-tahu di sana nabrak, Pak. Bentengnya. Nabrak benteng. Ya udah kejadian itu saya di sini nggak ikut ke sana, orang-orang pada ke sana ya nggak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun gerobak pedagang kupat tahu rusak parah hingga tak bisa berjualan. Sementara pengemudi beserta barang bukti 1 unit mobil sedan diamankan petugas Polsek Cimenyan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Sempat bertahan setelah dihantam banjir bandang, satu jembatan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat akhirnya ambrol setelah terkikis air sungai. Curah hujan yang masih cukup tinggi di wilayah Sumatera Barat mengakibatkan debit air sungai di Jorong Piliang, Kecamatan 5 Kaum, Tanah Datar, Sumatera Barat. Akibatnya jembatan yang merupakan akses jalan penghubung antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok akhirnya ambrol. Terputusnya jembatan ini, warga yang akan menuju Batu Sangkar atau sebaliknya harus berjalan memutar jauh dan mengganggu mobilisasi alat-alat berat. Kalau ambruk dari jam 9 pagi tadi, Pak. Tadi? Ya, waktu itu banyak warga lewat nggak, Bu? Waktu ambruk enggak. Oh, jadi Itu apa memang sudah retak ini? Iya, retak. Dari dampak dari yang kemarin itu ya, banjir bandang itu ya? Dampak dari yang kemarin. Satu kan air naik 2 hari satu kejadian, Pak. Jadi air itu bertambah makin juga. Karena air sempat besar juga lagi. Besar juga sedikit. Pemirsa, longsor tebing setinggi 50 meter terjang jalan akses utama warga di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, dan ribuan warga terisolir. Akibat peristiwa tersebut, warga dari 2 arah, baik yang hendak ke Bokin maupun sebaliknya tidak bisa melintas karena jalan utama yang selama ini dilalui warga tertimbun tanah dan batu serta batang pohon. Personil TNI Polri bersama warga melakukan evakuasi material longsor agar dapat dilalui oleh kendaraan. Warga diimbau agar tetap berhati-hati saat melintasi daerah perbukitan karena wilayah Toraja saat ini masih terus diguyur hujan dan sangat rawan terjadi longsor. Pemirsa, di Surabaya, Jawa Timur, seorang wanita muda mengalami pelecehan seksual secara daring hingga diteror ancaman pembunuhan dari teman semasa sekolah selama 10 tahun terakhir. Setelah dilaporkan, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Pemuda ini tak berkutik saat datangi polisi di rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. AP dilaporkan telah melakukan pelecehan seksual dan pengancaman pembunuhan secara daring kepada seorang wanita berusia 27 tahun, warga Gayung, Kota Surabaya. Setelah ponselnya diperiksa, polisi membawa AP ke unit 5 Cyber di Reskrimum Polda Jawa Timur.
Polisi masih memeriksa intensif dan menahan pelaku yang untuk sementara dijerat Undang-Undang ITE. Setelah menerima laporan, kami melakukan pemeriksaan awal terhadap korban. Setelah itu kami tindak lanjuti dengan memprofiling pelaku dan melakukan penjemputan terhadap pelaku karena dikhawatirkan melarikan diri. Dan artinya untuk pelapor hari ini langsung dilakukan pemeriksaan? Betul, kami harus segera melakukan pemeriksaan terhadap korban untuk menindaklanjuti laporan dari korban sehingga kita langsung menjemput pelakunya. Sebelumnya seorang wanita 27 tahun warga Gayungan, Kota Surabaya melaporkan tindak pelecehan seksual yang dialaminya. Korban mengaku dilecehkan secara daring dan teror ancaman pembunuhan dari seorang pemuda yang merupakan teman semasa sekolahnya. Pelaku pernah menyatakan perasaan kepada korban namun ditolak. Dari penolakan tersebut, pelaku akhirnya mulai memberikan sikap yang menyimpang dan terus mengganggu korban. Sejak 2016, teman semasa sekolahnya tersebut meneror dengan mengirimkan foto kelamin di media sosial. Bahkan pelaku sengaja membuat ratusan akun media sosial untuk meneror korban. Itu teman saya sendiri, berawal dari teman saya sendiri di SMP, terus yang saya awalnya niat baik karena saya kan karakternya ekstrovert dan itu sangat introvert sekali gitu. Ternyata kebaikan saya itu disalahartikan sama dia, dikiranya saya suka sama dia gitu. Saya sudah pernah menolak dia memang coba untuk confess ke saya tahun 2000 sekitar 14-15 gitu. Tapi saya sudah tolak dengan cara baik-baik, dengan cara kasar juga sudah tidak bisa dan itu tetap berlanjut sampai sekarang. Dan itu penolakannya itu nggak sekali dua kali pokoknya, dengan saya sendiri sudah, dengan saya bawa kerabat dekat keluarga maksudnya sudah, dengan mantan-mantan kekasih saya sudah. Jadi susah sekali untuk dikasih tahu kalau saya tidak suka seperti itu. Curahan hati korban pun viral di media sosial dan mendapatkan dukungan positif dari netizen untuk memberanikan diri melapor kepada polisi. Pemirsa, seorang siswa kelas 8 di sebuah madrasah sanawiyah negeri di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dianiaya oleh temannya. Aksi saling ejek dengan memanggil nama orang tua menjadi salah satu penyebab penganiayaan antar siswa tersebut terjadi. Aksi perundungan antar siswa terjadi di sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Korban berinisial D, siswa 14 tahun warga Tengaran, Kabupaten Semarang yang duduk di bangku kelas 8. Korban mengalami luka bakar di lengan dan dada setelah disetrika temannya. Penganiayaan dipicu salah paham yang membuat pelaku kesal kepada korban lantaran usai sholat tidak mau diajak bersalaman karena korban belum menyelesaikan sholatnya. Pelaku juga kesal usai saling ejek memanggil nama orang tua. Usai kejadian, pelaku melarang teman-temannya untuk melaporkan perbuatan keji pelaku. Korban ini masih sholat isya, ba'diyah belum selesai, diajak berjabat tangan begitu. Nah, kemudian si korban karena dalam posisi masih sholat itu menolak. Nah, kejadian itu kemudian entah bagaimana berlanjut dalam waktu singkat, kurang lebih pukul 19.30 kurang lebihnya itu di kamar kemudian terjadi kejadian tersebut yang tidak kita inginkan. Akibat kejadian tersebut, orang tua korban melapor ke Polres Semarang dan kasusnya kini tengah ditangani penyidik. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi temukan fakta baru terhadap pelaku kasus perundungan atau bullying yang merupakan siswi SMP Al-Basyariah Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jangan di motor gua. Usai aksi perundungan siswi di salah satu SMP di Depok, Jawa Barat yang dilakukan oleh siswi SMP lain viral di media sosial, sejumlah saksi yang meliputi korban, para pelaku dan orang tua serta pihak sekolah telah menjalani pemeriksaan pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Suwardi Jumai mengatakan,
Dalam proses pemeriksaan, para pelaku dan saksi adalah anak di bawah umur sehingga harus didampingi orang tua, penasihat hukum, dan psikolog. Yang menegaskan, selain karena rebutan pacar antara teman korban dengan pelaku, kasus ini juga dipicu dari ucapan korban yang kerap melontarkan berita bohong. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang. Tentunya di sini melibatkan yang juga APH. APH di sini termasuk korban, kemudian saksi dan para pelaku, kemudian pendampingan. Jika terbukti bersalah, pihak sekolah pun akan memberikan sanksi paling berat, yakni mengeluarkan pelaku dari sekolah. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya mengungkap motif pelaku menyekap seorang wanita muda berusia 19 tahun di kamar apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Penyekapan didasari persoalan tidak puas dengan pelayanan kencan yang diberikan serta korban yang meminta uang tambahan. AS 34 tahun dan CA 29 tahun hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas ke Polres Metro Jakarta Pusat Senin sore. Keduanya merupakan pelaku penganiayaan serta penyekapan terhadap seorang wanita muda berusia 19 tahun yang berprofesi sebagai wanita open BO alias wanita panggilan di sebuah kamar apartemen di kawasan Kemayoran beberapa hari lalu. Dari hasil penyelidikan petugas, motif kedua pelaku lantaran kesal dengan pelayanan kencan yang diberikan korban, serta korban yang meminta uang tambahan. Kejadian bermula ketika pelaku utama AS memboking korban dengan tarif Rp400.000 untuk sekali kencan. Namun pada bookingan kedua, korban meminta uang tambahan sebesar Rp100.000. Pelaku kesal dan memanggil rekannya CA untuk melampiaskan kekesalannya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Niatan pertama adalah mencuri, ya, mencuri karena dia kecewa, balas dendam, kemudian mencuri, berniat mencuri handphone dan uangnya dengan cara dilakban dan diikat. Nah, kemudian setelah itu mereka mengambil barangnya dan uangnya, kabur dari lokasi. Nah, si korban berhasil melepaskan lakbannya dan berteriak. Sebelumnya, jajaran Reskrim Polsek Kemayoran menggerebek sebuah kamar apartemen mewah di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Penggerebekan berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang wanita muda oleh dua pria tak dikenal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 3 jenazah korban kecelakaan pesawat latih di kawasan BSD Tangerang Selatan telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. 3 korban jiwa dalam insiden ini merupakan pilot, co-pilot, dan mekanik pesawat. Satu persatu jenazah korban kecelakaan pesawat latih Teknam P2006T dijemput pihak keluarga dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dimakamkan. Isak tangis mengiringi suasana pengambilan jenazah oleh pihak keluarga korban. 3 jenazah dalam insiden ini diantaranya Mayor Purnawirawan Suwanda selaku kopilot, Pulung Darmawan selaku pilot, dan Farid Ahmad selaku mekanik. Sebelumnya ketiga korban menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Polri, yang meliputi identifikasi primer berupa pemeriksaan sidik jari dan identifikasi sekunder melalui properti yang digunakan korban. Dari hasil pemeriksaan diketahui ketiga korban meninggal dunia akibat benturan keras di bagian kepala dan bagian tubuh lainnya. Ketiga jenazah dalam kondisi utuh pasca insiden jatuhnya pesawat latih tersebut. Kondisinya seperti apa sih, Pak? Jadi kondisi jenazah penyebab kematiannya akibat benturan, ya. Benturan hampir semuanya hampir sama, yaitu kepala, kemudian dada, kemudian tungkai dan lengan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, suasana duka menyelimuti rumah salah satu korban pesawat jatuh di Serpong pada Minggu siang. Jenazah Kapten Suwanda disambut tangis histeris oleh pihak keluarga.
Suasana duka menyelimuti rumah kediaman Kapten Suwanda, co-pilot pesawat nomor PKIFP yang jatuh di lapangan Sunbird, Kecamatan Serpong pada Minggu siang. Jenazah tiba di rumah duka di kota Cirebon pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pada Senin pagi. Kedatangan jenazah langsung disambut histeris oleh keluarga dan kerabat korban. Keluarga dan kerabat langsung menyolati jenazah sebelum dimakamkan. Jenazah Kapten Suwanda dimakamkan di kampung halaman di Kampung Karangmalang, Kota Cirebon pada Senin siang. Di jam 14.43. Sebelum itu kan saya sekitar 1 menit sebelum kejadian itu saya telepon ke maksudnya informasi ke papa untuk tanggal 21 kan ada event di Tanjung Lesung. Beliau bilang menunggu info dari beliau. Ya, terus setelah saya infokan 14.42 itu 14.43 saya diinfokan lagi untuk dari kondisi papa saya. Dan di 43 itu saya dikabari untuk papa sudah kecelakaan di BSD itu. Almarhum co-pilot Kapten Suwanda yang dikenal baik ini meninggalkan 2 orang anak, istri dan ibunya di Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman korban pesawat latih milik Indonesia Flying Club. Jenazah Farid Ahmad, seorang teknisi pesawat yang menjadi salah satu korban pesawat jatuh di BSD, dimakamkan di pemakaman wakaf Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Suasana haru mengiringi proses pemakaman salah satu korban pesawat jatuh asal Bandung Barat bernama Farid Ahmad. Istri beserta ketiga anak dan keluarga korban pun hadir untuk mengantarkan Farid Ahmad ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ketiga anak almarhum yang masih kecil mengucapkan perpisahan terakhir kepada ayah tercintanya saat jenazah hendak dimasukkan ke liang lahat. Keluarga korban mengatakan, pekan lalu adalah hari terakhir almarhum menghabiskan waktu bersama keluarga. Keluarga korban sangat terpukul ketika pertama kali mengetahui musibah tersebut dari perusahaan korban bekerja yang langsung disampaikan kepada istri korban. Intinya kami sekeluarga menerima semua kondisi ini, musibah ini. Semoga juga keluarga korban yang lain diberikan ketabahan. Ya. Sisanya paling kita menunggu saja pengumuman resmi dari yang memang dikeluarkan, baik itu dari pihak perusahaan atau dari pihak yang bersangkutan lain. Ya, orangnya baik, orangnya sering gurau, dengan siapa-siapa dia kenal. Diketahui korban Farid Ahmad, 34 tahun, merupakan mekanis pesawat dan menjadi salah satu dari 3 korban yang tewas atas tragedi jatuhnya pesawat latih di BSD Tangerang Selatan pada Minggu sore lalu. Almarhum dikenal sebagai sosok yang baik, taat agama, dan mengutamakan keluarga. Meski keluarga sangat terpukul, namun keluarga berusaha ikhlas dengan musibah yang terjadi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masih tingginya dugaan kasus malpraktik yang melibatkan sejumlah oknum tenaga medis di sejumlah daerah di Indonesia menjadi perhatian khusus berbagai pihak. Penanganan dugaan malpraktik ini bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif dengan tetap memperhatikan kondisi keluarga pasien dan juga tenaga medis. Oknum bidan ini ya terduga melakukan malpraktek. Yang pertama adalah dia melakukan rawat inap. Masih banyaknya terjadi dugaan kasus malapraktek yang dilakukan sejumlah oknum tenaga medis di sejumlah daerah di Indonesia mendapat perhatian khusus berbagai pihak. Kasus terakhir aksi dugaan malapraktek dari seorang bidan di media sosial yang terjadi di Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan.
Menyikapi hal ini, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri mengusulkan penanganan dugaan malapraktek dilakukan dengan melalui keadilan restoratif. Kasus malapraktek ditangani melalui mediasi antara korban dan pelaku tanpa melalui proses pengadilan. Dugaan malapraktek yang selama ini muncul dan dalam beberapa kasus marak terjadi bisa ditangani melalui restoratif justice atau keadilan restoratif, sehingga korban juga akan mendapatkan hak-haknya. Tenaga medis yang memang diduga bukan tidak melakukan malapraktek juga akan direhabilitasi. Melalui penyelesaian keadilan restoratif dalam penanganan malapraktek ini diharapkan tidak ada lagi rasa takut pasien dalam menerima layanan dari tenaga medis secara umum. Sementara tenaga medis sendiri tidak ragu dalam melakukan penanganan medis ke pasien. Dari Semarang, Doni Marendra, Ainus melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Hena dan Yasmin Atania. Jurnalis yang tergabung dari IJTI, PWI, dan AJI atau AJI dari berbagai daerah di Indonesia melakukan aksi tolak revisi Undang-Undang Penyiaran. Hadirnya revisi Undang-Undang Penyiaran terkesan mengancam kemerdekaan pers dan juga simbol matinya demokrasi. Aksi ratusan jurnalis di Sampang, Madura, Jawa Timur. Gelar aksi jalan mundur sebagai simbol kemunduran demokrasi Indonesia. Masa aksi membawa sejumlah atribut seperti keranda dan melepas sejumlah kartu pengenal jurnalis dengan ditaburi bunga di depan anggota dewan serta membakar sejumlah miniatur kamera. Hal ini bentuk sebagai simbol matinya demokrasi dan kebebasan pers, serta menolak RUU penyiaran yang dinilai merugikan dan mengebiri kebebasan karya jurnalistik. Pekerja jurnalis, saat ini kita berkumpul. Sementara itu, ratusan jurnalis dari IJTI, PWI, dan AJI di Banyuwangi, Jawa Timur menggelar aksi demo menolak revisi Undang-Undang Penyiaran di kantor DPRD Banyuwangi. Penolakan RUU Penyiaran dengan tegas dilakukan jurnalis di Banyuwangi karena hadirnya RUU Penyiaran terkesan mengancam kemerdekaan pers. Akan mengancam kebebasan demokrasi. Kita akan Selain itu, puluhan jurnalis yang tergabung IJTI dan PWI Blitar, Jawa Timur menggelar aksi demo menuntut agar DPRD Kota Blitar menyampaikan surat penolakan terhadap RUU Penyiaran ke DPR RI. Sambil berorasi, para jurnalis juga membawa poster penuntutan dan sindiran terhadap DPR RI. Usai berorasi, aksi dilanjutkan dengan tabur bunga di atas batu nisan sebagai simbol matinya demokrasi. Dari tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan perwakilan karyawan PT PRLI masih terus mendatangi gedung Mahkamah Agung. Yang sudah lagi dikawal keputusannya ada di karyawan PRLI meminta keadilan ke Ketua Mahkamah Agung sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Mereka terus mendatangi Mahkamah Agung menuntut keadilan. Masa soroti hakim pada putusan di tingkat kasasi dan PK yang dianggap merugikan pihak PT PRLI. Perwakilan karyawan sempat kembali diterima pihak Mahkamah Agung. Karena mafia yang tidak cerdas. Apakah harus kita datang ke istana? Kami masuk ke dalam sana, kami bawa kawan-kawan. Ketika ada yang tuli dan buta kawan-kawan di mokom ini, di mobil. Ada di sini. Oke. Ya. Yang ini kami jalan-jalan keliling. Itu yang terjadi karena ketika Agus Subroto yang ketiga dari di depan sini pegang spanduknya. Tentunya kita mengharapkan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung untuk konsen terhadap permasalahan ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut karyawan-karyawan dari PT Polo Laporen dan PT Manggala Putra Perkasa yang menaruhkan harapan di dalam perkara ini.
yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Dia foto-fotonya tuh Mas. Di film memang juga suka barang-barangnya. Oh, barang bukti. Oh, barang bukti. Sudah selesai 1,5 bulan, Bapak bisa ambil. Mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Potongan suara diduga Vina menceritakan kronologi pembunuhan dirinya viral di media sosial. Arwah Vina yang disebut masuk ke tubuh temannya Linda menyebut 2 pelaku kabur ke Jakarta. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak itu otaknya Mbak itu. Itulah sepenggal cuplikan diduga suara Vina yang viral di media sosial. Teman Vina, Linda, mengaku pernah dirasuki arwah Vina. Saat kesurupan itu, Vina pun menceritakan bahwa dia dibunuh oleh 12 orang, 2 diantaranya kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Mama cari duit buat Vina, dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus Mama deh. Mama di sana yang tenang, Dedenya juga. Berdasarkan keterangan, Vina dibunuh pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Vina berboncengan dengan kekasihnya Eki dan rekannya. Namun di perjalanan, kedua korban dilempari batu 11 orang pelaku gerombolan bermotor. Korban sempat berlari menyelamatkan diri, namun para pelaku mengejar dan menjatuhkan korban di jembatan Kepongpongan. Saat terjatuh, kedua korban dibawa ke depan SMPN 11 Talun Cirebon dan dianiaya oleh para pelaku. Bahkan, Vina alami pemerkosaan. Usai menghabisi nyawa kedua korban, para pelaku membawa dan meninggalkan jasad di jembatan Kepongpongan agar terlihat seperti terjadi peristiwa kecelakaan. Polisi pun telah merilis 3 DPO yang disebut sebagai pembunuh Vina. Namun DPO tersebut tidak disertai foto ataupun sketsa pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikut tanggapan pakar hukum pidana Jamin Ginting atas viralnya potongan suara yang diduga almarhum Vina yang menceritakan kronologi pembunuhan dirinya dalam program iNews Prime Senin malam. Kalau orang supranatural, kategori sebagai supranatural yang mengetahui dari hal-hal yang sifatnya supranatural, itu pembuktiannya sangat lemah. Hanya boleh didasarkan kepada keyakinan hakim. Apakah itu? Dan itu harus ada didukung keyakinan hakim juga. Hakim bisa mempertimbangkan, Pak Jamin. Hakim bisa mempertimbangkan. Hakim sulit untuk bisa mempertimbangkan terkait dengan supranatural seperti ini, rohnya masuk ke jiwa seseorang lalu dia mengatakan A, B, C, D. Itu cenderung kebenaran faktualnya susah untuk diterima dan biasanya hakim mengabaikan keterangan tersebut. Linda bisa dijadikan saksi nggak, Pak Jamin? Dia tidak bisa dijadikan saksi, kecuali kalau yang memberi keterangan kepada dia itu masih hidup. Contohnya orang yang hidup memberikan keterangan kepada orang yang masih hidup. Tapi dia setelah itu dia meninggal. Oh, dulu dia pernah cerita seperti ini, seperti ini. Tapi nggak bisa kalau orang yang sudah meninggal, arwahnya datang, lalu dia menceritakan sesuatu, dia beri kesaksian. Nggak bisa. Harusnya waktu dia hidup, dia menceritakan itu kepada dia, dan dia cuma satu-satunya saksi yang
yang memberikan keterangan itu waktu dia masih hidup gitu. Tapi kalau dia sudah mati, nggak mungkin orang mati nggak ada lagi hubungan terkait dengan orang hidup, itu susah diterima, akal logika hukum lah nggak bisa diterima itu. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina menyoroti informasi yang simpang siur dari pihak kepolisian. Bahkan ada dugaan pelaku yang masih buron sebenarnya berjumlah 4 orang. Apa saja yang membuat kesulitan pihak kepolisian sehingga 3 orang tersebut, bahkan ini saya dapat informasi dari lawyernya tersangka, itu bukan 3 justru Mbak, 4 yang didapat. Sebenarnya ada 4 orang sebenarnya masih berstatus tersangka berikutnya yang harus ditangkap. Nah ini yang saya juga aneh juga, kenapa kok yang 3 dimunculkan, yang 1 kemana? Nah karena di dalam berkas perkara itu menurut lawyer lawan itu, lawyer tersangka, itu ada 4 orang justru, bukan 3 orang. Sebelumnya kepada media, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas mengaku tidak terlibat pembunuhan keduanya. Ia bahkan mengklaim dipukuli saat pemeriksaan supaya mengakui telah membunuh Vina dan juga Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki memasuki babak baru. Sebuah fakta terungkap dari salah satu terpidana kasus ini bernama Saka Tatal. Saka Tatal mengaku dirinya menjadi korban salah tangkap oleh kepolisian. Ia membantah keras tuduhan yang menyebut dirinya membunuh almarhum Vina dan Eki. Saat kejadian, Saka sedang berada di rumah. Saka juga menyebut bahwa dirinya langsung ditangkap polisi tanpa penjelasan apapun. Padahal, Saka tidak mengenal Vina dan Eki. Saka pun mengaku tidak pernah terlibat dengan geng motor. Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman ngisi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun, nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku? Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka? Akhirnya ngaku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya ngaku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Tidak hanya Saka, 5 terpidana dalam kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki juga mempertanyakan penyidikan polisi yang dinilai janggal. Salah satunya adalah penolakan polisi untuk mengecek CCTV yang ada di lokasi. Kami juga melihat ada kejanggalan di situ yang tidak direspon oleh penyidik ya dari awal, bahwa dalam berkas perkara itu ada CCTV yang ditemukan di lokasi kejadian, tapi tidak direspon juga dengan alasan bahwa kepolisian tidak punya katakanlah ahli untuk membuka itu omong kosong. Selanjutnya dari hasil bedah mayat yang dilakukan oleh dokter forensik juga ada referensi yang harus ditindaklanjutin terhadap sperma yang ditemukan di tubuh daripada korban, ya khususnya di bagian kemaluan. Dan itu harus dilakukan tindakan-tindakan yang lebih spesifik lagi untuk mencari DNA-nya. Nah, kalau katakanlah kepolisian pada saat itu peduli terkait dengan tersangka-tersangka yang dilakukan penahanan, kenapa tidak dilakukan penahanan? Apakah itu sperma dari si A, si B, si C? Sehingga terang benderanglah perkara itu. Selain kejanggalan tersebut, perbedaan juga terjadi saat rekonstruksi yang dilakukan di sekitar lokasi kejadian. Para terpidana ini mengaku bahwa posisi mereka jauh dari lokasi saat kejadian. Mereka ditangkap saat sedang berkumpul tanpa kejelasan lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, lagi-lagi sejumlah kesaksian mencengangkan terungkap dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mulai dari permintaan uang 102 juta rupiah untuk sumbangan ke pondok pesantren dan juga pembelian mikrofon senilai 25 juta rupiah.
Kali Jamil baru saksi. Iya. Berarti sekarang kopi laporan perjalanan dinas beliau. Tapi sebenarnya tidak ada perjalanan dinas. Sementara itu dalam sidang terungkap, Syahrul Yassin Limpo menitipkan penyanyi dangdut Nayunda Nabila sebagai pegawai honorer di Kementerian Pertanian. Nayunda menerima gaji 4,3 juta rupiah per bulan namun jarang datang ke kantor. Ya, karena ini profesi sebelumnya siapa? Pada waktu di karantina kita tidak tahu, Pak. Baru belakangan kita tahu itu setelah belakangan, karena Nayunda ini pada waktu itu di karantina hanya sekitar 1 tahun kita menghonor karena memang tidak pernah ke kantor dia. Terus tahun berikutnya sudah kita hentikan, Pak. Oke, ternyata siapa dia? Yang saya tahu itu penyanyi. Penyanyi. Iya. Penyanyi itu penyanyi apa? Di saksi pernah menjelaskan ya. Saya singkat waktu ya, dari penyanyi Rising Star ya. Di BAP saksi nomor 11. Iya. Nah, kaitannya adalah yang ingin saya tanyakan, apakah ada honor juga yang diterima sama Nayunda ini dari Kementan sebagai tenaga kontrak ya? Iya, ada. Itu yang dari karantina itu sebagai tenaga. Berapa kalau dia menerima per bulan ini? Kalau honornya per bulan itu 4.300.000. Penyidik KPK menyita 1 unit rumah milik mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian, Muhammad Hatta di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penggeledahan dan juga penyitaan dilakukan terkait perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah dan menyita 1 unit rumah milik Muhammad Hatta, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penggeledahan dan penyitaan dilakukan terkait penyelidikan perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Penyidik KPK menggeledah rumah milik anak buah SYL ini selama 3 jam dan melibatkan pemerintah Kecamatan Bacu Kiki Barat. Di situ ada laptop, dia gunakan laptop, dia gunakan kamera, dia gunakan handphone, dan dia gunakan printer untuk memprint out berita acara pemeriksaan yang kita tanda tangani selaku saksi. Tadi Pak, barang-barang apa saja tadi yang diamankan oleh penyidik KPK tadi? Kalau yang diamankan mungkin dokumen terkait dengan rumah dan ada beberapa handphone. Selain pihak pemerintah setempat, penyitaan rumah ini juga melibatkan sejumlah personil kepolisian. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sementara itu terkait calon Partai Gerindra yang akan maju dalam Pilkada Jakarta 2024, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan partainya sedang mempertimbangkan 2 nama kader internal. Dan juga mengusung musisi Ahmad Dhani sebagai calon wali kota Surabaya dan Pilwalkot Surabaya 2024. Ya, kita ada 2 nama yang kita pertimbangkan dari internal partai yang pada waktunya nanti kita akan umumkan. Pada saat ini DPP Partai Gerindra sedang mempersiapkan surat rekomendasi kepada Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak yang pada waktunya nanti kita akan serahkan. Dan juga untuk pilkada ya, Partai Gerindra sedang mempersiapkan Ahmad Dhani untuk maju sebagai wali kota. Ya, keseruan berlangsung saat prajurit Maung Siliwangi menggelar lomba memasak bersama dengan warga di Desa Guruduk, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pemirsa, inilah keceriaan saat sejumlah emak-emak mengikuti lomba memasak sekaligus makan bersama yang digelar Satgas TMMD Kodim 0619 Purwakarta. Teriknya mentari di lapangan sepak bola Desa Guruduk tidak menyurutkan semangat masyarakat dan juga prajurit yang telah bertugas selama 10 hari. Bersama para medis dari Puskesmas, tenaga kesehatan dari Rumkit Ban Kodam 3 Siliwangi juga menggelar pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Guruduk.
Diharapkan kemanunggalan TNI dan rakyat mampu menumbuhkan semangat nasionalisme dan juga cinta tanah air. Inilah wujud kebersamaan kami dengan masyarakat, di mana TNI yang diharapkan hasil tujuan dari pelaksanaan TMMD bukan hanya sekedar sasaran fisik, tetapi bagaimana mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat. Luar biasa sekali, banyak manfaatnya, alhamdulillah buat masyarakat semuanya. Kita ini dari desa yang terpencil ya. Alhamdulillah. Demi kelancaran gelaran International World Water Forum di Bali, maka pasokan listrik menjadi hal yang sangat krusial. Pembangkit listrik andal yang terpusat di 3 site pun telah disiapkan. PLN Indonesia Power mendukung kesuksesan World Water Forum atau WWF ke-10 yang digelar di Bali dengan menyediakan pasokan listrik yang andal. Dengan listrik yang andal, ajang internasional WWF dapat berjalan dengan sukses. PLN Indonesia Power menyediakan petugas khusus untuk mengamankan pasokan listrik. PLN Indonesia Power berkomitmen menjaga keandalan baik itu dari sisi operasional, kelistrikan, juga kesiapan energi primer, kesiapan manpower, ya, baik itu tenaga operator, pemeliharaan, dan kita juga sigap apabila nanti terjadi gangguan atau melakukan mitigasi, baik itu respon time maupun respon tim untuk merecover operasional, tentunya untuk keandalan supply di event yang sangat penting ini, yaitu KTT BWF. Ya. PLN Indonesia Power UPB Bali telah menyiapkan pembangkit andal yang terpusat di 3 site, yaitu Pesanggerahan, Pemaron, dan Gilimanuk dengan total kapasitas 758 MW. Ya, kami di UBP Bali, di PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Bali memiliki beberapa jenis pembangkit, mulai dari pembangkit listrik tenaga gas, kemudian juga pembangkit listrik tenaga mesin gas PLTMG atau kami sebut dengan PLTDG, dan juga kami mengoperasikan pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar MFO. World Water Forum ke-10 di Bali ini dihadiri 10 kepala negara, dan persiapan serta pemeliharaan pembangkit telah dilakukan jauh sebelum acara digelar. Dari Bali, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Berbagai inovasi terus dilakukan dalam penjualan materai. Evaluasi dan juga workshop pun digelar untuk agen materai. Dalam rangka evaluasi penjualan materai tempel, PT Pos Indonesia menggelar kegiatan evaluasi dan workshop agen materai. Selain sebagai evaluasi dan workshop, kegiatan juga sebagai upaya menjalin hubungan kerja yang lebih kuat dan strategis antara Pos In dengan para agen materai. PT Pos Indonesia terus berinovasi dalam penjualan materai, khususnya materai tempel. Secara prinsip sudah bagus ya, hanya saja mungkin dari sisi volume itu masih belum seperti yang kita harapkan. Karena itu kita mau duduk bareng di sini, berdiskusi kira-kira apa upaya yang harus dilakukan lagi ke depan, termasuk dari sisi kami juga PT Pos Indonesia apa yang harus kami support gitu, sehingga memang sinergi antara kita, kemitraan antara kami dengan para agen ini bisa terbentuk sehingga pada ujungnya memang win-win lah ya. Pertemuan bertujuan untuk mengevaluasi capaian kerja agen materai dan mendiskusikan upaya-upaya yang harus dilakukan ke depan. Memang kita sudah mempunyai banyak program kerja, tapi dengan pertemuan di hari ini kita menemukan cara baru bagaimana meningkatkan lebih baik lagi, karena memang penjualan lebih banyak ini yang kita butuhkan. Karena materai ini kan menjualnya satuan atau retail ya. Jadi pada saat kita harus menjual banyak, ternyata memang kita membutuhkan mitra. Dari pihak mitra, seorang agen materai dari Surabaya menyatakan bahwa acara sangat bermanfaat untuk mengetahui potensi-potensi dalam meningkatkan omset penjualan materai. Hari ini acaranya sangat bagus ya menurut kami, karena dengan adanya acara seperti ini kami bisa tahu potensi-potensi kami untuk berkembang.
dan support apa yang diberikan PT Pos Indonesia Persero kepada mitra-mitra binaannya seperti kami agen, khususnya materai. Kegiatan ini menjadi langkah penting yang diambil PT Pos Indonesia bersama para agen dan mitra mereka sebagai stimulan untuk mendongkrak penjualan dan meningkatkan transaksi materai tempel sehingga mencapai target-target yang diharapkan. Tentu harapan besar dari evaluasi dan workshop ini juga menguatkan jalinan kerjasama antara Pos In dan mitra sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Ya, pemirsa, rombongan Presiden Iran awalnya hendak menuju perbatasan Azerbaijan untuk meresmikan proyek bendungan. Dan berikut daftar 9 korban meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi bersama dengan sejumlah pejabat. Ya, di Jakarta, para simpatisan Presiden Raisi menggelar aksi menyalakan lilin dan doa bersama di depan Kedutaan Besar Iran sebagai bentuk duka cita atas meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi. Sejumlah simpatisan dan warga terlihat melaksanakan kegiatan doa bersama dan menyalakan lilin di depan gedung Kedutaan Besar Iran pada Senin malam. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan bela sungkawa atas meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisa. Para simpatisan menilai Presiden Ebrahim Raisa sebagai salah satu tokoh internasional yang gencar memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai kalangan, bahkan bagi masyarakat di luar negara Iran. Kita menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi yang menimpa Presiden Republik Islam Iran, Ebrahim Raisi. Ini tentu peristiwa yang sangat menggoncang perhatian dunia dan sebagai bagian dari komunitas internasional, kami datang ke sini untuk memberi dukungan moral, memberi doa dan belasungkawa. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Tentu sikap kami ini adalah sama dengan seluruh komunitas internasional. Karena Raisi terkenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan bangsa Palestina. Kegiatan doa bersama menjadi bentuk dukungan moral dengan harapan negara Iran di masa depan dapat menemukan sosok pemimpin dengan kualitas yang sama dengan Ebrahim Raisa. Dari Jakarta, Amrina Rida, Adi Supriyatna, Tri Julianti, Ainis melaporkan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Al Haidar, pakar terorisme dan keamanan. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Haidar. Terkait dengan kecelakaan pesawat Presiden Raisi dan rombongan, apakah Anda melihat ada dugaan ini adalah sabotase dari pihak Israel? Banyak pihak menganggap bahwa ini adalah sabotase yang dilancarkan oleh pihak Israel karena memang situasinya di Timur Tengah sekarang saat ini di mana Iran dengan Israel itu sedang berperang, terlibat dalam perang. Dan banyak pihak juga meyakini bahwa walaupun itu belum diakui pada saat ini oleh Israel, karena itu sama dengan peristiwa-peristiwa pemboman, penembakan yang sebelumnya terjadi, ya. Misalnya kasus kasus penembakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Jenderal Sulaimani, ya. Jadi itu juga awalnya tidak diakui oleh pihak Israel. Tapi pihak Israel kemudian pada akhirnya penembakan Januari tahun 2020 itu akhirnya diakui.
bahwa itu dilakukan oleh pihak Israel atas perintah dari mantan Presiden Amerika Serikat pada waktu itu Donald Trump. Jadi semua bantahan-bantahan yang dianggap pada waktu itu tidak masuk akal kalau itu diarahkan kepada Israel ataupun Amerika. Jadi itu semuanya terbantahkan. Kemudian juga bahwa pemboman yang dilakukan oleh Israel terhadap rumah duta besar Iran di Damaskus ya, tanggal 2 April 2024 juga itu juga terkait dengan hal itu. Kemudian juga ledakan di kedutaan Iran di Lebanon yang menewaskan 23 orang juga pada November 2013 juga itu terkait dengan konflik antara Israel dengan Iran. Dan saya kira ini adalah bagian dari serangan-serangan non-militer ya, boleh dikatakan non-militer karena yang diserang itu adalah institusi-institusi dan tempat-tempat atau kantor-kantor sipil seperti kedutaan, duta besar, dan itu adalah tergolong kalau dalam studi terorisme itu tergolong sebagai state terrorism atau terorisme negara karena dia menyerang institusi ataupun orang-orang sipil yang tidak terlibat atau tidak langsung ada di dalam kancah perang. Ya, Pak Haidar, kita ketahui bersama bahwa Iran adalah salah satu sekutu terbesar Hamas selain Suriah dan juga Yaman. Dan Raisi kita kenal sangat gigu untuk menentang Israel dan Barat, terutama Amerika Serikat. Bagaimanakah nasib perjuangan bangsa Palestina setelah kejadian ini? Ya, saya kira banyak yang memprediksi bahwa serangan terhadap Hamas dan Iran dan juga negara-negara yang sudah membantunya seperti Lebanon, juga negara-negara lain seperti Yaman juga, itu akan dihancurkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya termasuk juga Israel. Tapi pada kenyataannya sejak tahun 80-an hingga sekarang aliansi itu sudah ada dan itu sudah terjadi sekitar itu sudah terjadi sekitar 40 tahun yang lalu. Jadi sampai pada hari ini aliansi itu tidak berubah. Baik, terima kasih Al Haidar, pakar terorisme dan keamanan telah bergabung bersama kami di iNews Pagi. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu Pak. Pemirsa, seorang kakek buruh tani dan penggembala sapi akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. Ya, ia berangkat melalui program percepatan haji karena faktor usia yang sudah lanjut. Inilah kakek Mutaram, salah seorang calon jemaah haji asal desa Debung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Sehari-hari sang kakek bekerja sebagai buruh tani dan juga pengembala sapi di lahan rerumputan di sekitar rumahnya. Meski hidupnya sederhana, Mutaram ternyata mampu menjawab panggilan Allah untuk berangkat ke Tanah Suci tahun 2024. Diketahui, kakek ini seharusnya berangkat haji di atas tahun 2030. Namun Mutaram beruntung, namanya masuk dalam program percepatan haji karena faktor usia. Menabung untuk biaya haji sejak tahun 2012 lalu, Mutaram memiliki keinginan kuat untuk bisa naik haji. Semangatnya pun mendapat dukungan salah seorang putrinya yang bekerja merantau ke negeri jiran Malaysia. Uang tabungan sang kakek pun akhirnya cukup untuk berangkat haji, setelah mendapat tambahan biaya dari anaknya tersebut. Berbagai persiapan sudah ia lakukan, mulai dari mengikuti latihan manasik haji hingga menjaga kesehatan fisiknya yang sudah mulai rentak. Sudah siap semuanya. Itu cek kesehatan sudah siap, paspornya sudah siap, semuanya sudah siap. 5 tahun. Dari data Kemenak Bangkalan, jemaah haji yang akan berangkat sebanyak 653 orang. Dari jumlah ini, 150 diantaranya masuk kategori lanjut usia atau lansia, yakni sudah berumur di atas 65 tahun. Bahkan 40 orang diberangkatkan melalui program percepatan haji karena faktor usia.
Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan jemaah calon haji kloter 10 asal Subang dan kloter 20 asal Bogor, Jawa Barat diberangkatkan pada hari ini. Ya, isak tangis keluarga mewarnai keberangkatan jemaah calon haji. ...440 jemaah calon haji asal Subang, Jawa Barat diberangkatkan pada hari ini dari Gedung Islamic Center Subang dan naik bus ke embarkasi Indramayu terlebih dahulu. Isak tangis keluarga pecah saat jemaah calon haji hendak memasuki bus. Ratusan jemaah calon haji Subang ini dilepas langsung oleh Sekda Subang dan nantinya akan terbang ke Tanah Suci pada Selasa pagi melalui Bandara Kertajati Majalengka. Sementara itu, keberangkatan jemaah calon haji kloter 20 asal Kota Bogor, Jawa Barat turut diwarnai isak tangis keluarga. Keberangkatan 382 jemaah calon haji ini dilepas dari Masjid Raya Bogor menuju embarkasi Bekasi. Total dari 948 jemaah yang berangkat pada tahun ini, 1%-nya merupakan kategori lansia yang bahkan harus menggunakan kursi roda. Insya Allah persiapannya kita menyiapkan untuk krim untuk anti panas ya, insya Allah, dan juga kita banyak berdoa. Pak Menteri Agama menyatakan dan menghimbau kepada seluruh jamaah agar mengantisipasi cuaca ekstrim. Pihak Kementerian Agama menghimbau para jemaah untuk menjaga kesehatan selama di Tanah Suci lantaran kondisi cuaca yang kurang baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Disebut sebagai kota yang bersinar, kehidupan malam di Madinah juga gemerlap. Ya, ada tempat nongkrong yang asyik buat ngopi atau sekedar melepas lelah. Kota Madinah seakan tak pernah berhenti berdetak dan membuat takjub setiap pengunjungnya. Sesuai dengan namanya yang berarti bersinar atau bercahaya, malam di Madinah tak kalah gemerlap dengan kota-kota besar lainnya di Arab Saudi. Salah satunya di kawasan Kurban. Di sini berderet toko dan kafe siap menyambut pengunjung dengan bermacam pilihan, tempat belanja atau sekedar nongkrong saja. Selain di Kurban, kawasan Masjid Kuba juga menjadi salah satu favorit warga untuk menikmati malam sambil bercengkrama. Pemirsa, saat ini sedang berada di pelataran Masjid Kuba. Masjid ini merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW setelah hijrah dari kota Mekah menuju kota Yasrib atau yang kini dikenal dengan nama Madinah. Berbeda dengan zaman dahulu, saat ini Masjid Kuba bersolek menjadi gemerlap dan menarik minat masyarakat sekitar untuk menikmati malam ataupun menghabiskan malam di pelataran Masjid Kuba. Di sini banyak berderet kafe serta tempat hiburan untuk memanjakan setiap pengunjung yang datang ke sini. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun turut riang gembira bermain bersama di pelataran Masjid Kuba ini. Dari Madinah, Arab Saudi, Sud Nur Fadli, iNews anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Latihan bersama TNI Angkatan Laut, US Navy dan USMC gelar latihan di Pesawaran Lampung sukses digelar. Ya, latihan melibatkan 1.380 personil dari TNI AL dan 1.180 personil US Navy dan USMS. Latihan bersama Cooperation Afloat Readiness and Training 2024 atau LATMA Carat 24 antara TNI Angkatan Laut dan US Navy dan USMC di Lampung sukses digelar. Latihan bersama Carat 2024 merupakan latihan bilateral antara TNI Angkatan Laut dengan United States 7th Fleet dalam framework military to military cooperations yang dilaksanakan setiap tahun.
Dalam latihan bersama ini tidak hanya latihan perang, namun juga melaksanakan misi kemanusiaan.